Dini hari menyelimuti perairan timur Indonesia. Laut Arafura tampak tenang, namun dalam diamnya tersimpan gejolak yang jauh lebih berbahaya daripada ombak yang menghempas pantai Biak. Sebuah pernyataan dari Parlemen Australia mengguncang kawasan. Canberra menyatakan dengan tegas, jika Rusia membangun pangkalan militer di Biak, maka Australia tidak akan tinggal diam. Mereka menyatakan bahwa Indonesia telah melintasi batas garis merah, dan jika proyek itu dilanjutkan, maka segala opsi, termasuk intervensi militer, terbuka di atas meja. Dunia pun menahan napas. Narasi ini bukan sekadar kabar panas antar negara. Ini adalah potret dari perubahan besar tatanan keamanan kawasan Indo-Pasifik, di mana satu pulau kecil di ujung timur Indonesia kini menjadi pusat tarik-menarik dua kutub kekuatan global, Rusia dan sekutunya, melawan Australia dan Blok Barat. Yang menjadi taruhannya bukan hanya stabilitas kawasan, tapi juga kedaulatan Indonesia dan arah masa depan politik Asia Pasifik. Kedekatan antara Indonesia dan Rusia bukanlah hal baru. Sejak era Soekarno, kerjasama militer dan teknologi antara kedua negara telah menoreh sejarah panjang. Namun, dalam 2 dekade terakhir, hubungan ini kembali memanas, terutama setelah ketegangan Indonesia dengan beberapa mitra barat terkait pembatasan ekspor senjata dan tekanan diplomatik terhadap Papua. Rusia menawarkan jalan alternatif, alutsista modern tanpa syarat politik, kerjasama pertahanan tanpa intervensi, dan baru-baru ini, keinginan memperluas pengaruh di kawasan Pasifik melalui Indonesia. Ketika pemerintah Indonesia secara terbuka mengumumkan penjajakan kerjasama dengan Rusia terkait logistik pertahanan di Biak, reaksi Australia sangat cepat dan tajam. Biak bukan lokasi sembarangan. Dari pulau ini, pesawat tempur Rusia bisa menjangkau Darwin dalam waktu kurang dari 2 jam. Kapal selam bertenaga nuklir, jika ditempatkan di perairan Biak, akan memiliki akses strategis ke seluruh Pasifik Barat, bahkan bisa mengintai pangkalan Amerika di Guam dan Hawaii. Bagi Australia dan sekutunya, ini adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Pernyataan dari Perdana Menteri Australia di hadapan parlemen bukan retorika kosong. Ia menyebut Indonesia sebagai mitra yang mengecewakan dan menyimpang dari semangat regionalisme damai. Dalam pernyataan lanjutan, pemerintah Australia mengancam akan memutus kerjasama pertahanan, membekukan program bantuan dan pelatihan militer, hingga mempertimbangkan sanksi ekonomi terhadap Indonesia jika proyek Biak tetap dijalankan. Beberapa negara anggota AUKUS, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, langsung menyatakan dukungan atas sikap Australia. Namun Indonesia berdiri di persimpangan yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat dari luar. Papua, khususnya Biak, adalah kawasan yang selama puluhan tahun merasa termarginalkan. Pemerintah pusat terus berupaya mendorong pembangunan di kawasan timur. Namun tantangan geografis dan politik membuat pertumbuhan tidak merata. Kehadiran Rusia dengan tawaran investasi infrastruktur pertahanan dan sipil dianggap sebagai peluang emas untuk mempercepat pembangunan kawasan yang selama ini tertinggal. Bagi rakyat Biak, proyek ini tidak hanya bermakna strategis, tetapi juga harapan akan kesejahteraan. Secara geopolitik, Biak adalah titik kunci. Ia terletak tepat di antara rute strategis Laut Filipina, Laut Bismarck, dan Laut Arafura. Jalur pelayaran internasional yang melintasi wilayah ini penting bagi perdagangan global, dan siapapun yang menguasai Biak memiliki leverage terhadap pergerakan logistik di kawasan. Ini bukan sekadar pulau kecil, ini adalah papan catur kekuatan global. Australia, sejak kemunculan aliansi AUKUS, telah mengadopsi pendekatan pertahanan yang lebih agresif di wilayah utara. Dengan dukungan teknologi dari Amerika Serikat dan Inggris, mereka membangun sistem radar canggih, memperkuat pangkalan militer di Darwin dan Queensland, serta meningkatkan patroli udara di atas wilayah Laut Timor dan Laut Arafura. Pembangunan base Rusia di Biak langsung mengganggu sistem keamanan ini. Ini bukan paranoia semata, ini adalah konsekuensi logis dari pergeseran peta kekuatan global. Data ekonomi juga menunjukkan konsekuensi serius. Perdagangan antara Indonesia dan Australia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 10,2 miliar dolar Amerika Serikat, terutama di sektor energi, pertanian, dan pendidikan. Australia adalah salah satu tujuan utama pelajar Indonesia, dan perusahaan Australia memiliki investasi besar di sektor tambang dan kehutanan di Kalimantan dan Papua. Ketegangan ini mengancam akan memutus semua rantai itu.
Sementara di sisi lain, Rusia menawarkan pengganti, akses pasar, transfer teknologi, dan dukungan pembangunan. Namun, hubungan dengan Rusia bukan tanpa risiko. Rusia tengah dibatasi oleh sanksi internasional, dan kerjasama dengannya bisa membuat Indonesia turut menjadi sasaran embargo atau tekanan global. Dunia pun menyaksikan. Jepang menyuarakan keprihatinan dan meminta agar ketegangan diredakan melalui jalur diplomatik. Tiongkok diam-diam memantau, mungkin melihat peluang untuk mendorong pengaruhnya lebih jauh dengan menawarkan dukungan kepada Indonesia atau bahkan Rusia. ASEAN sendiri terbagi. Negara seperti Vietnam dan Filipina condong ke barat, sementara Laos dan Kamboja menunjukkan sikap netral. Krisis ini menunjukkan betapa rapuhnya kesatuan regional dalam menghadapi konflik global. Apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Ada kemungkinan bahwa ketegangan akan mereda jika Indonesia dan Rusia bersedia mengubah rencana pangkalan militer menjadi fasilitas logistik sipil atau gabungan dengan pengawasan ASEAN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, jika masing-masing pihak bersikeras, potensi insiden militer sangat tinggi. Sebuah pesawat patroli yang melintasi batas wilayah atau manuver kapal perang yang dianggap provokatif bisa memicu bentrokan. Dalam skenario terburuk, Laut Arafura menjadi medan tempur dan Indonesia terjebak dalam konflik yang bukan sepenuhnya miliknya. Pemerintah Indonesia harus menyeimbangkan dua hal, kedaulatan dan rasionalitas. Di satu sisi, Indonesia berhak sepenuhnya menentukan mitra strategisnya. Tidak ada negara lain yang berhak mendikte urusan dalam negeri kita. Namun di sisi lain, diplomasi cerdas mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari senjata, tetapi juga dari kebijaksanaan. Memaksakan proyek biak tanpa pendekatan multilateral hanya akan memperbesar isolasi dan risiko. Peluang masih terbuka. Indonesia bisa mengajukan pembentukan forum trilateral, Indonesia, Rusia, dan Australia, untuk membahas pengaturan teknis proyek agar tidak mengganggu stabilitas regional. ASEAN bisa dilibatkan sebagai pengamat. Bahkan, Indonesia bisa menawarkan biak sebagai pusat kerjasama keamanan maritim internasional, bukan dominasi satu kekuatan tertentu. Dengan demikian, Indonesia tetap menjadi pemilik panggung, bukan pion di tengah permainan kekuatan besar. Kini, saatnya Indonesia menunjukkan kelasnya di hadapan dunia. Kita bukan negara kecil yang bisa ditekan oleh kekuatan besar. Tapi kita juga bukan negara arogan yang menolak kerjasama dan dialog. Kita adalah bangsa yang punya sejarah panjang dalam menjaga perdamaian sekaligus kehormatan untuk melindungi setiap jengkal tanah airnya. Biak bukan sekadar wilayah. Ia adalah simbol. Simbol tentang siapa kita, kemana kita menuju, dan bagaimana kita ingin dikenal oleh dunia. Jika kita bisa menangani krisis ini dengan bijaksana, Indonesia tidak hanya akan keluar sebagai negara yang berdaulat, tetapi juga sebagai poros penentu perdamaian kawasan. Maka, bangkitlah Indonesia. Bersuaralah dengan tegas, tapi bersikaplah dengan cerdas. Jangan pernah takut untuk berdiri tegak, tapi jangan juga enggan untuk duduk bersama mencari jalan damai. Karena masa depan Asia Pasifik dan kehormatan bangsa ini ditentukan bukan oleh senjata siapa yang paling tajam, tapi oleh visi siapa yang paling jauh menatap.